Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Teonada Fausta, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang berita hoax, teman-teman. Kemajuan teknologi yang kian pesat ini sangat mudah menyebarkan berita-berita hoax, berita bohong gitu kan. Apalagi media sosial kini sangat sering digunakan seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, ya dan lain-lainnya lah. Itu sangat mudah menyebarkan berita-berita entah yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, ya kan, entah itu berita hoax atau bukan, ya kan. Di WhatsApp itu contohnya misalkan kita dapat chat dari teman gitu kan, chat dari teman itu, teman kita itu menyebarkan berita yang entah kita tidak tahu asal usulnya dari mana. Terus teman kita sengaja nge-share ke kita agar kita itu lebih waspada lagi tentang berita itu yang disebarkan itu. Contohnya kayak berita waktu itu saya di-share dikasih teman saya chat berita tentang pembegalan di daerah Semarang, ya kan. Teman saya ngechat saya tentang berita pembegalan di daerah Semarang, dan ternyata pembegalan itu berita hoax, teman-teman. Saya saya mengetahui berita hoax karena saya browsing di internet, ya kan, di internet. Pembegalan di daerah Semarang yang meninggal 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, 2 orang yang sedang keluar malam di daerah Semarang. Ya, pembegalannya di daerah Semarang gitulah, waktu malam jam 12 malam gitu kan. Ternyata berita itu hoax, teman-teman. Untung saja saya tidak terlanjur meng-share berita tersebut, ya kan. Untung saja. Terus saya lebih mencari atau lebih mendalam lagi tentang berita tersebut sebelum meng-share berita itu. Karena kalau kita meng-share kan otomatis orang lain kan juga tahu gitu loh. Jadi berita hoax itu kan banyak yang tahu gitu loh kalau saya meng-share. Apalagi kalau meng-share-nya di grup orang tua saya atau di grup keluarga saya gitu kan. Harusnya itu kita sebelum menyebarkan berita tersebut kita harus mencari sumbernya itu dari mana, ya kan. Terus mencari lebih dalam lagi. Kalau saya kan biasanya browsing di internet gitu, kalau misalkan ada berita di Semarang gitu kan. Nah, ternyata ada berita pembegalan yang hoax gitu kan. Apalagi itu waktu itu sangat diperkuat lagi pas di IG saya atau di Instagram gitu kan. Saya lagi masuk di Instagram di salah satu akun kejadian di Semarang gitu kan, meliput kejadian di Semarang gitulah. Salah satu akun IG itu, akun Instagramnya itu meng-share berita yang pembegalan di daerah Semarang ternyata hoax gitu kan. Alhamdulillah tidak disebarluaskan. Terus ternyata masyarakat juga meyakini berita tersebut hoax, ya kan. Alhamdulillahnya, ya kan, kalau misal berita tersebut menyebar luas kan otomatis masyarakat di daerah Semarang khususnya kan sangat ketakutan. Apalagi berita hoax itu kan sangat merugikan masyarakat, ya kan. Intinya sangat merugikan lah. Orang tua jadi ketakutan, ya kan, anaknya keluar malam atau apa gitu kan.
berita apa tuh, apalagi kita di saat pandemi virus corona ini kan berita hoax sangat menyebar luaskan, sangat menyebar luas lah berita hoax itu. Sangat pesat perkembangannya, sangat sangat banyak lah berita hoax di saat pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini. Seharusnya kita itu lebih lebih membacanya lebih mendalam lagi, lebih baca lebih benar dan sangat teliti harusnya, agar kita tahu, ya kan, kita tahu itu berita hoax. Karena berita hoax itu apa, dibuat semirip mungkin gitu loh, kayak kejadian yang seakan-akan terjadi gitu loh. Berita hoax itu dibuat itu seakan berita itu terjadi dan ada. Ternyata itu berita hoax gitu kan. Kita itu harus membacanya lebih teliti, apalagi kita sebagai mahasiswa ya kan teman-teman. Mahasiswa ya kan sangat berperan penting lah untuk masyarakat ya kan, untuk membantu. Apalagi kita kan seorang mahasiswa kan ibaratnya lebih pintar, apalagi jurusan bahasa Indonesia ya kan. Harus membacanya harus lebih teliti, terus sumbernya itu dari mana ya kan. Ya intinya begitulah. Intinya begitu, harus lebih teliti, intinya harus lebih teliti dan sangat cermat dan teliti membaca berita-berita hoax. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.